Jadi dua orang dengan kepala lampu taman bertemu. Kata orang lampu taman kepala kita ini. Lampu taman, Pak. Iya, sedih banget. Pak, terima kasih. Pertama, terima kasih. Pada waktu saya upload wajah Bapak, orang bertanya, itu Pak Andi Kick Andy ya? Saya bilang, kenapa? Soalnya mirip katanya, Pak. Iya. Jadi siapa aja yang nonton kita ini? Jangan-jangan gak ada yang nonton. Wah, wih, tenang Pak, tenang. Ini 20 nih Pak, tenang. Udah banyak yang nitip pertanyaan Pak. Wis, itu artinya mereka nggak nonton langsung tapi nitip aja. Bukan. Tahu Pak kenapa? Saya off-kan komentarnya. Nggak boleh nanya dulu, biar saya yang tanya. Kapan lagi? Bapak biasa tanya-tanya orang, sekarang ditanya-tanya. Itu karma namanya, tapi karma baik. Karma baik. Pak, sampai batuk nih Pak, mau nanya juga. Minum dulu. Pak, mau tanya nih Pak. Menurut data, Bapak ini bukan sekolah jurnalistik. Kenapa nyasar jadi wartawan? Iya, jadi sebenarnya dasarnya bukan jurnalistik, tapi teknik. Cuma saya sempat belajar jurnalistik di sekolah tinggi publisistik namanya, tapi drop out alias tidak tamat. Jadi sampai hari ini saya nggak sarjana nih Pak Anton. Sedih juga sih. Oh, nggak apa-apa Pak. Saya juga lulusan SMK Pariwisata. Wah, sama dong. Saya SMK jurusan mesin. Oh. Tapi Pak Anton melanjutkan ilmunya dalam dunia usahanya. Saya menyimpang. Orang teknik tapi jadi wartawan. Nah, ini ada perbedaannya di sini kita. Persimpangan kita di sini. Tapi ketemunya di sama-sama botak. Nah, ketemu lagi akhirnya kita. Pak, kalau orang Sunda bilang kunaon, Pak? Begitu. Ini penting terutama bagi yang belum menemukan lentera jiwanya, Pak Anton. Jadi saya beruntung sekali. Jadi saya berterima kasih sama Tuhan. Saya salah satu orang yang sudah menemukan lentera jiwa saya. Apa itu? Passion saya. Apa itu? Sesuatu yang saya cintai, yang saya sukai, dan itu menjadi profesi saya sekarang, yaitu dunia tulis menulis. Karena saya jujur aja menderita sebagai orang teknik dulu. Tapi orang tua saya karena dia tidak mampu menyekolahkan saya lebih tinggi, maka dia masukkan ke STM atau SMK. Nah, saya waktu itu ditanya mau jurusan apa. Ya asal-asalan aja, akhirnya saya pilih jurusan mesin. Katanya mesin itu yang paling keren kalau di SMK gitu ya. Saya nggak tahu di pariwisata itu bagaimana. Tapi kalau kami dulu cuma punya jurusan mesin, otomotif, bangunan atau sipil, kemudian listrik atau arus lemah. Nah, saya ini mesin. Mesin itu primadonanya gitu loh kalau di STM dulu ya. Nah, jadi saya memilih itu dan akhirnya masuk. Dengan harapan orang tua saya bilang, ya kamu setelah tamat SMK ya kerja. Nggak mungkin kamu sekolah lebih tinggi karena orang tua nggak mampu. Jadi itu yang membuat saya waktu itu terjebak di dunia teknik ya, di mesin. Tapi guru saya yang menemukan lentera jiwa saya sejak kelas 4 SD. Gitu. Pak, ngomong-ngomong lentera nih Pak. Saya buka-bukaan nggak apa-apa ya Pak ya di sini Pak? Udah terserah, saya udah buka-bukaan dari tadi. Tuh Pak, ini lentera saya Pak. Agak silo tadi. Iya, jangan dibuka lagi silo. Makanya silo langsung, iya. Pak, ini adalah episode saya ke-250 sejak tanggal 13 April 2020, Pak. Jadi ini agak menyinggung perasaan saya. Biasanya saya di nomor urut 1, tapi ini kenapa sampai 200 sekian baru saya diundang. Ini kan
Berarti mengecilkan saya. Ini saya sedih nih. Bukan begitu, Pak. Kalau ngundangnya nomor 1, yang ngikutin di atasnya, yang baru nontonnya baru 1, 2, 1, 2. Nggak ada audiensnya, Pak. Ya Iya. itu Kalau yang kayak ngikutin cuma anak dan istri aja itu ya. Bukan karena tertarik tapi kasihan aja sama bapaknya, sama suaminya. Pak, ada Ya, hal yang menarik. Selama saya 250 ketemu 250 orang dari berbagai macam. Awalnya adalah orang-orang travel, tapi saya melihat lagi ternyata orang travel itu pikirannya kayak kacamata kuda gitu, Pak. Jadi nggak bisa ngelihat ke kiri ke kanan. Jadi saya mulai undang kiri kanan termasuk fotografer. Baru setelah itu mohon maaf, saya pikir saya pusing undang Pak Andi ini karena persepsinya akan berbeda dari segala macam gitu ya. Nah, muncullah ide ini dan ternyata begitu ngomong dengan orang positif, pikiran yang negatif jadi positif, Pak. Jadi banyak teman-teman sekarang itu ngikutin acara ini hanya karena dia bilang, ya kalau Pak Anton punya cerita adalah positif gitu. Nah, ngomong-ngomong bertahan di dalam COVID seperti ini, bagaimana Pak? iya, jadi saya percaya itu ya, bahwa kalau kita mendengarkan banyak hal positif dalam hidup kita, maka cara berpikir kita otomatis akan positif. Jadi ini kan tergantung apa yang masuk ke dalam diri kita, keluarnya akan seperti itu. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang isinya cuma maki-maki aja, cuma berkeluh kesah aja, cuma marah-marah aja. Kita tahu dia mengkonsumsi apa. Biasanya konsumsi berita-berita yang nggak bagus, yang nggak sehat ya. Dengar orang yang selalu mengeluh, itu kita akhirnya depresi juga dan kita jadi mengeluh juga. Jadi memang kita harus pandai-pandai memilih teman ya. Memilih teman, mereka yang berpikiran positif, itu yang kita jadikan teman. Kenapa? Itu mengangkat juga diri kita menjadi berpikir positif ya. Orang kalau datang, gila, di tengah COVID ini kita bisa bikin ini, ternyata bisa bikin itu, ternyata itu kan positif ya. Nah, kita berteman sama orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau ada orang datang setiap hari mengeluh, setiap hari marah-marah, marahin pemerintah, marahin ini, marahin itu. Kalau kita tetap berteman sama orang seperti itu, kita ikut terbawa arus, ikut depresi, dan tiba-tiba kita menjadi orang yang berbeda. Kita ikut maki-maki orang lain gitu loh. Tapi kita nggak berbuat apa-apa dalam hidup kita selain maki-maki itu. Dan itu pasti tidak akan sehat. Dalam jangka panjang, stres kita makin berat dan tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Nah, saya dari dulu belajar seperti itu, ya, terutama ketika ada Kick Andy misalnya, saya melihat waktu itu, kelahiran Kick Andy ini 14 tahun yang lalu ya. Nah, itu waktu lahir di tengah situasi dan kondisi di mana orang suka berita-berita kriminal, itu ratingnya tinggi, ya, darah, seks, itu tinggi. Sinetron, telenovela, ya, di mana ada anak bisa maki-maki ibunya gitu ya, atau keluarga bisa aniaya pembantunya, itu kan ditonton dan ratingnya tinggi. Nah, saya lahir di tengah situasi di mana televisi menyajikan konten-konten seperti itu, ya, sehingga ratingnya bagus, dan tiba-tiba ada Kick Andy yang bercerita tentang kebaikan. Itu dianggap nggak akan lama umurnya. Orang malas nonton, ya berbuat baik kan harusnya begitu katanya kan. Nah, tapi mereka senang lihat orang yang berantem, konflik, darah, seks, mimpi-mimpi indah ya. Ada orang desa datang ke kota, kemudian jadi pembantu, akhirnya dilamar oleh anaknya keluarga kaya itu, dan kemudian hidupnya berubah cereng. Dalam kehidupan nyata itu mungkin cuma 0, sekian %. Sehingga itu membuat orang-orang berhalusinasi, ingin datang ke kota besar, kemudian mendapatkan keajaiban seperti itu tanpa harus kerja keras. Nah, ini kan membodohi masyarakat, membuat masyarakat terlena dan tidak perlu bekerja keras. Nah, ketika lahir, banyak orang menganggap nggak akan tahan lama, dan kemudian, ya apalagi hostnya waktu itu nggak menarik sama sekali, dianggap garing gitu loh. Karena saya jurnalis, kan saya tidak pandai berbahasa basi. Halo, apa kabar? Gitu. Saya nggak bisa. Saya kan Andi Noya gini bla bla bla, dianggap kering. Tapi kenapa ini kemudian bisa bertahan sampai sejauh ini, 14 tahun lebih, bahkan kami sudah lebih 14 tahun. Karena tadi ternyata nilai-nilai ini berubah ya.
orang kemudian membutuhkan cerita-cerita yang membuat dia bisa keluar dari persoalan hidup dia tanpa membohongi, karena yang di Kikendi yang kami sajikan sebenarnya adalah kisah nyata. Karena saya jurnalis, saya tidak akan mungkin rekayasa atau settingan, istilah orang-orang settingan. Saya nggak pernah nyuruh orang nangis di acara saya, nggak pernah. Kalau dia nangis itu karena memang dia sedang menangis. Saya juga begitu. Saya ini selalu bertahan agar tidak menangis. Tapi ada waktunya saya menangis. Dan itu bukan karena saya sengaja supaya ratingnya tinggi. Tidak. Saya mau ini semua betul-betul alamiah. Semua apa adanya, kehidupan saya di depan kamera maupun di belakang kamera, ya Anda akan menemukan saya seperti ini. Tidak akan berbeda, karena banyak orang yang depan kamera itu kelihatannya baik orang, termasuk anak saya pernah dikecewakan. Jadi istri saya ingatkan saya, kamu jangan berubah. Di depan layar maupun di belakang layar, kamu harus sama supaya orang tidak kecewa sama kamu. Jadi saya setuju, Pak Anton, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, kita melihat, mendengar sesuatu yang positif, itu sebagai konsumsi jiwa kita, maka itu akan membuat energi kita juga positif. Jadi saya setuju dengan Pak Anton. Keren, Pak. Ada satu yang titip pesan, Pak. Acara Bapak ditonton di luar negeri. Jadi ini ada yang pesannya adalah orang Hong Kong, Pak. Tolong kasih tahu Pak Andi, yang nonton bukan bukan di Indonesia saja. Dia orang Indonesia, tapi dia tinggal di Hong Kong. Saya bilang, ya nanti saya sampaikan. Tapi memang luar biasa. Bapak inspirasi orang dan membuat sesuatu yang, kalau saya lihat ya, ada sesuatu yang ciri khas dari Bapak, yaitu berbuat kebaikan itu adalah dasar. Berbuat kebaikan itu mudah. Jadi yang Bapak tampilkan adalah orang-orang yang menurut saya biasa-biasa aja, tetapi luar biasa gitu ya. Itu kerennya, Pak. Itu keren. Pak, orang seringkali bertanya, kenapa Bapak mau berbuat baik? Iya, saya percaya setiap orang ya punya sejarah perjalanan hidupnya. Dan sejarah perjalanan hidup ini membentuk seseorang seperti yang kita lihat saat ini ya. Sering kita lihat kenapa dia melakukan hal apa, itu karena ada cerita di balik kehidupan dia, ada latar belakang, ada sejarah kehidupan ya. Ada orang yang kalau kita lihat film-film psikologi ya, ini dokumenter misalnya. Kenapa sampai dia membunuh, kenapa sampai dia memerkosa, ya, kenapa sampai dia berbuat kriminal, kenapa kemudian, ya katakanlah pembunuh serial gitu lah ya, itu dia membunuh banyak orang dengan pola yang sama. Ternyata kita lihat latar belakang kehidupannya, dia pernah tersakiti atau dia pernah melihat hal-hal yang membuat dia kemudian berpikir tidak normal, tidak sama seperti orang lain. Nah sebaliknya, kalau tadi Pak Anton tanya, kenapa saya mau berbuat baik? Karena pengalaman hidup saya sendiri. Saya ini dulu begitu susahnya hidupnya, sehingga ketika saya punya kesempatan membantu orang, saya ingin agar orang-orang yang saya bantu tidak merasakan apa yang saya rasakan dulu. Artinya dulu, terutama ya, ketika tidak seperti sekarang informasi begitu mudah, ya ada Instagram, ada pokoknya media sosial, kita bisa menyampaikan perasaan kita, meminta bantuan kepada siapa saja melalui media sosial. Kalau dulu nggak ada, kalau kita susah sendiri, kalau minta bantuan pada keluarga kita yang terdekat. Kalau mereka tidak bisa bantu kita, ya silakanlah tenggelam dalam sumur kegelapan itu. Nah, saya mengalami itu, tidak ada orang yang menolong. Sekarang saya bilang dengan teknologi digital misalnya, kenapa saya bikin benihbaik.com? Karena saya berpikir, melalui platform crowdfunding ini, orang-orang bisa saling membantu, tidak harus saling mengenal. Kalau saling mengenal dulu kan repot, kayak di Kikendi Foundation misalnya, saya punya banyak kegiatan di belakang layar, mulai dari kaki palsu gratis, palsu. Sepatu untuk anak Indonesia ya, kemudian ada operasi katarak, operasi sumbing, berbagi bola sepak untuk klub-klub di kampung-kampung, di desa-desa. Nah, itu yang saya lakukan, tapi orang harus berhubungan dengan saya dulu, orang harus datang ke Metro TV dulu,
atau mengenal saya, mengenal teman-teman saya, baru bisa minta bantuan. Atau kalau mau berdonasi harus seperti itu juga. Tapi saya pikir, padahal di sekitar kita banyak orang punya keinginan untuk saling menolong, untuk menolong orang-orang atau saudara-saudara kita. Tapi karena tidak berkenalan dengan Andi Noya langsung, dengan tim Kick Andy Foundation, mereka nggak bisa menyalurkan bantuannya. Atau sebaliknya, orang mau minta bantuan harus datang ke Metro TV, ke kantor saya misalnya. Belum tentu orang-orang di Aceh, di Papua, di Maluku sana, di Kalimantan, Sumatera yang bisa punya akses. Nah, mudah-mudahan dengan benihbaik.com misalnya saya buat seperti itu, orang dimanapun juga bisa minta bantuan, dan orang dimanapun juga bisa membantu. Jadi saya menamakan benihbaik.com ini sebagai jembatan kebaikan untuk mempertemukan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dengan saudara-saudara kita yang terketuk hatinya ingin menolong sesama. Jadi kami ini adalah jembatan, begitu. Jadi ini masa lalu saya yang membentuk saya seperti sekarang. Gitu, Pak Anton. Keren, 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 Pak. Banyak orang pada waktu saya tulis founders daripada benih.com. Mereka berpikirnya beda dengan yang barusan Bapak cerita loh, Pak. Mereka berpikir ini platform donasi biasa. Saya bilang begini. Saya bisa tampil di situ, nanti orang mengenal saya, donasi ke saya donasi ke benih.com. Gitu kan ya, Pak? Iya. Kan tadi kalau mau donasi ke Pak Andi kan mesti ada stepnya segala macam. Nah sekarang teman-teman saya crowdfunding gitu kan, donasi gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Pak? Apa logika di balik yang tadi Bapak baru cerita di sisi Bapaknya, tapi pada waktu prakteknya kenapa akhirnya itu kan nggak gulung-gulung? Semua orang-orang pasang istilah saya pasang badan, Pak. Ayo pasang badan, saya benih.com. Saya lagi pikir waktu pertama kali ada teman saya benih.com, saya bilang, kamu apa hubungannya dengan benih.com? Oh enggak, apa hubungannya dengan Pak Andi punya? Oh ini Pak Andi punya, kata. Nah, coba Pak diperjelas. Iya, jadi kalau kita bicara sebenarnya namanya benihbaik.com, Pak. Oh, benih baik. Ya, kalau benih.com mungkin baik, jualan tanaman. Wong benih baik aja saya sering dibilang, Pak, jualan tanaman ya. Benihbaik.com. Oke. Okay. Ya, mungkin satu hari jadi perusahaan jualan bibit tanaman juga sih. Jadi yang kami lakukan sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk saling menolong atau sebaliknya untuk meminta bantuan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, Pak, jadi sekali lagi saya bersyukur ya, bahwa 7 bulan yang lalu belum ada COVID. Panjang ceritanya, tapi singkatnya, saya kemudian bersama teman-teman bikin yang namanya benihbaik.com ini. Nah, waktu itu panggilan saya kan lebih kuat untuk menolong siapa saja, ya. Kita nggak bicara COVID waktu itu. Jadi ada anak-anak yang membutuhkan cangkok hati, misalnya anak-anak kanker, ya. Mereka yang rumahnya kebakaran, yang anaknya mungkin harus dioperasi waktu, atau ibu-ibu yang melahirkan nggak punya uang dan seterusnya. Nah, selama ini di Kick Andy saya lakukan itu juga. Tapi karena sudah punya program-programnya, maka kadang-kadang misalnya ambil contoh, ada orang datang ke Metro TV, ibu-ibu nangis-nangis cari saya. Terus kemudian saya tanya, kenapa ibu? Dia bilang, Pak Andi tolong saya. Kenapa? Anak saya disandera. Maksudnya apa? Ternyata disandera ini pengertiannya rumah sakit tidak membolehkan dia membawa pulang bayinya karena belum lunas. Nah, kalau saya mengacu kepada program-program Kick Andy, kami nggak punya program bantu bayi yang disandera, gitulah. Karena ada kaki palsu ada, bola ada, buku ada, katarak ada, sumbing ada. Tapi untuk ini bagaimana ini? Nah, kan saya mengeluarkan uang saya pribadi, tapi saya berpikir berapa banyak ibu-ibu yang seperti ini yang tidak bisa datang ke kantor kami atau ke Metro TV untuk bertemu dengan saya. Nah, itu saya yakin ribuan di Indonesia orang-orang yang seperti ibu tadi. Nah, kenapa saya nggak mencoba ya memanfaatkan teknologi digital ini untuk menolong ibu-ibu yang nasibnya seperti itu. Tapi sebenarnya lebih luas lagi. Dan ketika COVID masuk Indonesia, maka platform ini semakin signifikan. Karena misalnya ya, saat ini kami udah punya 550 sekian penggalangan dana program.
160 diantaranya kami mulai 2 bulan yang lalu untuk COVID. Nah, bayangkan dalam waktu yang cuma 2 bulan, kami mampu mengumpulkan uang sampai 30 miliar ya galang dananya. Itu bukan karena benih baiknya yang saya lihat, tapi saya melihat bahwa di sekitar kita sebenarnya banyak orang baik, gitu loh. Banyak sekali orang baik. Karena saya bergaul dengan orang baik, saya bisa melihat begitu banyak orang baik. Kalau kita bilang orang baik bukan orang kaya ya, nggak semuanya, artinya nggak semuanya saya maksud orang baik yang berdonasi itu orang kaya. Ada yang berdonasi 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Saya menghargai itu karena saya bilang jangan-jangan 5.000 rupiah itu dari 10.000 yang dia punya saat ini. Artinya 50% dia kasih untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi di sini saya bisa melihat bahwa dengan adanya benih baik ini, aduh Tuhan terima kasih Tuhan suruh saya bikin platform semacam ini. Dan ketika COVID terjadi, sekarang ini banyak sekali orang bilang, Pak Andi, saya mau turun ke lapangan untuk bagi sembako, kami punya dana. Nah, tapi dia takut nih. Dia bilang, tapi saya takut. Kan ini ada kebijakan untuk stay at home, work from home, dan lain-lain. Nah, setelah dia melihat benih baik, dia bilang, boleh nggak saya nyumbang uang aja ke benih baik, Pak Andi yang salurkan sembakonya kepada mereka yang butuhkan. Oh, bisa, tentu. Dan akhirnya dia menyumbangkan. Jadi banyak orang yang dari rumah bisa berbuat baik. Tidak terkendala oleh karena pembatasan-pembatasan tadi. Jadi ini salah satu alternatif yang saya lihat, tidak berisiko, ya, tidak mengancam jiwanya, tapi dia tetap bisa berbuat baik dengan berdonasi melalui benihbaik.com. Jadi terima kasih Tuhan, Tuhan udah kasih saya kesempatan untuk berbuat baik sekali lagi dalam hidup saya. Gitu ceritanya. Pak, boleh jempolnya 4 nggak Pak? Oh, kalau saya ini subjektif jadinya, kalau jempolnya 4 saya subjektif. Kenapa? Memuji diri sendiri tuh nggak baik. Gitu. Pak, orang seringkali di dalam perjalanan hidup saya, orang seringkali menganggap berbuat baik itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana pengalaman Bapak? Banyak orang yang berpikiran seperti itu, Pak Anton. Nggak ada yang salah di sini, ya. Ketika banyak orang belum memahami arti berbuat baik, biasanya bahkan saya sering dianggap tolol, gitu ya. Dianggap saya belum kaya kok sudah berbagi, misalnya karena kami punya yayasan, saya punya PAUD, tanda kutip sebenarnya tidak berbayar, tapi istri saya bilang jangan kasih gratis, tidak dihargai oleh orang-orang kalau gratis. Jadi kami bayar dulu mulai dari 15.000. Ini sudah 10 tahun. Saya dan istri punya sekolah PAUD itu di Kampung Dadap sini, di Serpong. Nah, kami punya taman bacaan juga. Kami punya tanda kutip panti asuhan yang kami donasikan, mulai dari Sumba, ya, ada di Jawa Tengah, Ambarawa, ada di macam-macam, ya. Nah, itu dari dulu Pak, kami sudah berbagi. Banyak orang yang bilang bodoh sekali saya, karena saya kan punya tanggungan banyak sekali ponakan, ada 11 anak saya sekarang 11 Pak, yang harus saya tanggung dari saya masih gajinya 275.000. Saya sudah nabung. Tahun berapa? 207. Tahun 85 itu. Saya ya. Tahun 81 55.000 Pak. Oh iya, berarti saya lebih beruntung. Anak SMK gitu loh. Saya sudah jadi reporter waktu itu. Nah, tapi kebebanan 11 anak-anak saya sendiri 3, saya harus menanggung beban anak kakak-kakak saya dan kakak saya termasuk, karena mereka udah berpisah dan ada yang suaminya meninggal, kakak saya perempuan. Nah, dari saat-saat seperti itu banyak orang melihat saya ini belum mencukupi diri saya kok sudah mau berbagi. Padahal kan harusnya saya mencukupi diri saya sendiri dulu, nabung dulu, beli sesuatu yang saya sukai, yang saya butuhkan dulu, baru kemudian kalau ada kelebihan bagi ke orang lain. Nah, ini cara berpikir yang nggak salah sih, ya. Tapi kalau setelah saya menjalani, saya merasakan bahwa cara berpikir yang lama salah. Kenapa salah? Karena dari pengalaman saya, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya sudah mulai berbagi. Pertama tentu berbagi dengan keluarga sendiri.
Tapi belakangan ada panggilan yang lebih kuat. Begitu ada kelebihan sedikit, kita bilang, ayo kita bantu orang lain, dan seterusnya. Dan itu makin lama makin besar, Pak. Jadi kadang-kadang saya dan istri geli waktu dalam perjalanan hidup kami. Ini rumah belum lunas saja, harusnya misalnya saya dapat honor jadi pembicara. Istri saya bilang, aku butuh ini, misalnya kami butuh bangun ruang 2 kelas lagi di PAUD yang saya cerita tadi. Aku bilang, berapa butuhnya? Ya sekitar 80 sekian juta deh. Saya bilang, pakailah uangmu, karena seluruh gaji saya kan saya kasih ke dia, gaji dia juga dia simpan. Dia bilang, enggak, ini sudah aku ada pos-posnya, nggak cukup lagi. Nah, jadi ini yang saya sebenarnya mau bikin Komnas laki-laki, gara-gara saya merasa laki-laki suami dieksploitasi oleh istri. Ya, tapi adanya cuma Komnas perempuan, jadi saya bilang nggak fair ini. Ini diskriminatif, ya. Kita juga laki-laki, suami kan perlu mengeluh dan perlu minta perlindungan gitu ya. Ikut jadi member. Nah, ya apa yang saya bilang tadi, kenapa cara berpikir seperti itu salah? Saya sekarang yakin ya, karena sudah terlalu banyak bukti yang saya rasakan. Kalau kita mau berbuat baik, pertama Tuhan akan membuka jalan. Kayak tadi kasusnya seperti tadi, istri saya baru ngomong, saya udah pusing aja dari mana uang 80 juta. Tahu-tahu dari Perpustakaan Nasional nawarin saya untuk jadi duta baca Indonesia. Tadinya saya pikir udah, saya kan selama ini bagi-bagi buku, pilih aja orang lain. Enggak, Pak Andi, kami ingin Pak Andi. Akhirnya singkat kata saya terima. Saya tidak sadar, tidak tahu bahwa ternyata jadi duta itu dapat honor. Nah, untuk 1 tahun, saya kemudian dibayar, ya pokoknya setelah dikurangi pajak apa segala macam, saya dapat 87 juta rupiah. Saya bilang sama istri saya, kamu butuh berapa untuk bikin 2 kelas itu? Ini 2 kelas belajar itu ya sederhana lah ya. Dia bilang, ya sekitar 80 jutaan. Tuhan udah kasih, nih, kasih. Nah, artinya apa? Baru terucapkan oleh istri aja, Tuhan udah buka jalannya. Dan kadang-kadang nih, saya dan istri ketawa-ketawa, iya ya, coba 80 juta itu misalnya kita pakai untuk bayar cicilan mobil. Itu bisa meringankan beban kami. Tapi enggak, saya dan istri percaya bahwa Tuhan itu hanya menjadikan kami ini perantara. Jadi itu bukan rezeki kami sebenarnya. Tapi Tuhan akan buka rezeki-rezeki lain dari pintu-pintu yang lain. Sehingga kalau mau dibilang banyak orang takut miskin karena berbagi, saya dengan berbagi itu lebih sejahtera. Sejahtera batin, secara ekonomi ya makin hari makin bagus. Jadi saya bilang aneh ini. Saya makin sering berbagi, kok rezekinya makin banyak yang kembali. Oh, ini yang saya yakini bahwa kalau kita mau berbuat baik, pertama Tuhan akan membukakan jalannya. Kedua, Tuhan akan membayar kembali apa yang kita sudah bagikan kepada orang-orang berlipat-lipat. Jadi bukan sama, berlipat-lipat. Nah, itu bukan tujuan, jadi jangan salah sangka. Tapi saya ingin meyakinkan siapapun juga, kalau ada orang yang bilang bahwa perbuatan baik kita itu adalah kesalahan, ketololan, harusnya untuk diri kita sendiri dulu, saya bilang enggak. Saya membuktikan, dengan banyak berbagi, rezeki itu akan datang dari mana aja yang kadang-kadang kita nggak percaya dari pintu yang itu, misalnya, yang kita nggak lihat pintu itu, pintu rezeki itu. Loh, kok bisa ya ada orang, misalnya ngajak saya untuk melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka ada bayarannya. Ya, saya bicara di sini, bicara di situ, dan seterusnya. Loh, kok Tuhan ngasih semua rezeki itu pada saat saya membutuhkan. Jadi, saya selama ini, orang mau bilang kebodohan, saya enggak. Karena perbuatan baik ini, Pak Anton, gini, banyak orang berpikir, sukses seseorang itu adalah ketika dia qua materi, secara materi, dia mendapatkan kekayaan. Tapi saya mau tanya, berapa banyak orang kaya yang tidak bahagia dalam kehidupan mereka? Banyak. Saya berteman dengan orang-orang kaya dan saya lihat mereka tidak bahagia dan mereka menceritakan ketidakbahagiaan mereka. Saya bergaul dengan orang-orang kecil, tukang beca, tukang sayur, tukang jamu, ya petani, nelayan. Mereka bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan ini, jangan lihat dari semata-mata berapa materi yang kita punya. Kalau itu jadi ukuran kita dan kita mengejar materi, maka jangan berharap bahwa Anda menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalau ada waktu nanti saya akan ceritakan mengenai cerita seorang pemuda Hong Kong
yang bisa membagi tahapan kehidupan seseorang yang sifatnya universal, yang kemudian membuat saya merasa, oh iya, itu juga kehidupan saya. Dari mulai susah sampai apa yang dibilang sukses yang sejati itu. Tapi kalau ada waktu aja, silakan lanjut Pak Anton. Keren, keren, keren Pak. Ini menguatkan sekali. Saya banyak melakukan hal-hal yang awalnya istri saya bilang si papi bodoh, karena termasuk, ya mohon maaf kalau istri saya mendengar, ini adalah kisah nyata di mana saya itu mempercayai orang lain yang sudah mungkin dari kecil kita berkawan, dibandingkan dengan istri yang mungkin baru kenal 2, 3, 5 tahun gitu ya. Itu ada perasaan yang berbeda, dan istri saya pertama adalah sangat tidak paham kenapa saya lebih suka memberi kepada orang lain pada waktu kita tidak cukup. Ya. Tapi lingkaran hidup itu berputar beberapa kali. Kalau sekarang udah nggak ngomel lagi Pak, karena dia sudah lihat, sudah betul. ngerti. Gitu. Betul, ini kan gini lah, kita kan menikah dengan pasangan yang punya latar belakang berbeda. Istri saya nggak pernah susah seperti saya, ya. Jadi cara memahami orang itu bisa berbeda. Satu hari misalnya, ini awal-awal kami menikah ini, satu hari saya nganter dia ke satu supermarket misalnya ya. Berhenti di depan supermarket kan saya nggak turun, saya cuma nunggu di mobil, terus saya lihat ada bapak-bapak udah tua jualan pisang Pak. Wah, itu pisangnya masih banyak sekali yang saya waktu itu pikir belum laku satupun. Bersisir-sisir, bertandan-tandan pisang, ya, pisang mentah itu. Maksudnya pisang yang belum digoreng, bukan pisang goreng ya, buah pisang. Nah, saya ini kebetulan kan suka menulis Pak. Jadi kalau lihat sesuatu, terus saya membayangkan, bapak-bapak ini umurnya berapa ya, sekitar 60-an, susah, kayaknya dia sedih gitu wajahnya. Saya membayangkan dia kalau pulang, ini sudah menjelang maghrib ini Pak. Saya membayangkan sebentar lagi pasti dia pulang. Sementara jualannya masih sebanyak itu. Pulang sampai di rumah, istrinya akan tanya, laku berapa Pak? Nggak ada yang laku. Nah, drama ini kan saya kembangkan dalam imajinasi saya sebenarnya. Karena saya biasanya menulis itu, cerita-cerita seperti itu. Nah, ketika istri saya keluar, saya bilang istri saya, jangan masuk dulu. Kamu beli itu pisang dari Pak Pisang. Dia bilang, berapa sisir belinya? Semua. Istri saya kaget. Andino ya, maksudnya apa? Aku bilang, kamu beli semua dan tidak boleh nawar. Istri saya nggak paham cara berpikir saya. Andino ya, untuk apa pisang sebanyak itu? Kita satu sisir aja nggak akan habis 1 minggu. Dia bilang gitu kan. Aku bilang, udah, nanti kita diskusi di rumah. Beli semua, jangan tawar. Enggak, aku tetap mau tawar. Dia bilang gitu kan. Nah, saya bilang, ya udah tawar, tapi gini. Karena kami punya pengalaman, istri saya itu kalau beli sesuatu itu kan perempuan ya, suka nawar sampai titik darah penghabisan gitu loh. Sama karena Pak. Katanya itu Berarti kepuasan seorang perempuan. Betul Pak. Kapan Kompas laki-laki? Komnas laki-laki kita harus bikin. Nah, singkat kata, akhirnya istri saya ngomel-ngomel, tapi dibeli semua, Pak. Akhirnya kami taruh di bagasi belakang. Di bangku-bangku belakang juga penuh dengan pisang. Terus di jalan istri saya bilang, Andino ya, apa yang terjadi? Kamu bikin apa sebanyak ini pisang? Aku bilang, tunggu. Kamu bayangkan dia bla bla, saya cerita tentang apa yang jadi imajinasi saya. Sekarang pisang, urusan pisang ya. Kamu kan pertama, kita bisa kasih security di depan kita, kompleks kita. Kedua, kamu kan punya banyak teman. Kalau kamu kasih pisang-pisang ini, mereka happy banget. Jadi siapa yang rugi? Dan ini harga tidak seberapa. Maksud saya dengan jumlah segitu banyaknya pisang, kita nggak mengeluarkan uang terlalu banyak. Bapak itu pulang, dia akan bahagia. Paling tidak beban dia seharian ini, itu selesai. Kita menyelesaikannya. Nah, lama-lama istri saya udah paham ini Pak. Jangankan saya minta. Tanpa saya minta, kadang-kadang dia mendahului melakukan. Dan dia bangga sekali cerita, kamu tahu nggak, aku udah bantu. Pasti kamu kan seneng kan? Aku seneng, aku bilang gitu. Kami ke toilet di mall misalnya, istri saya pasti habis keluar di situ, aku tadi kasih dia 50.000. Wah, ingin dipuji istri saya. Saya selalu memuji, saya bilang, keren. Istrinya Andino yang memang keren. Nah, lama-lama dia merasakan bahwa berbuat seperti itu, ada reward yang didapat, kesenangan dipuji suami awalnya.
Tapi sekarang udah jadi habit, Pak. Saya diem aja, dia udah tahu apa yang ada dalam pikiran saya kalau melihat orang. Misalnya kami lewat mobil gitu, naik mobil berdua, tiba-tiba saya rem. Istri saya tinggal noleh aja ke belakang. Apalagi nih. Saya lihat orang yang nanda-nanda itu apa, orang pakai musik gitu-gitu udah tua-tua gitu, jalan lesu gitu. Kayaknya ini hari ini nggak dapat uang cukup. Saya berhenti, walaupun udah jauh, Pak. Hati saya tawar-menawar biasanya. Berhenti nggak. Jangan-jangan mereka udah punya banyak duit. Tapi kalau begitu saya abu-abu, saya langsung berhenti. Walaupun orangnya masih jauh, Pak, kami tungguin. Begitu orangnya lewat di samping mobil kami, istri saya langsung bilang, Pak, sini. Nah, dikasih duit sama istri saya. Dia udah tahu ini apa lagi nih. Jadi istri saya sekarang udah tahu jalan pikiran saya dan dia bahagia, Pak. Nggak menderita. Dia happy sekali kalau menceritakan dia sudah berbuat baik apa pada hari ini. Setiap hari. Nah, itu ceritanya. Pak, nggak jadi Komnas laki-lakinya nggak jadi, Pak. Oh jangan, Pak, kita harus tetap bikin, Pak. Bayangin, perempuan, istri-istri ini, selalu kalau kita cerita pekerjaan, dia bilang nggak, harus sama. Direktur, aku juga direktur. Dirut, aku juga mau jadi dirut. Tapi begitu genteng bocor, Pak, kamu kan laki-laki, ayo kamu yang beresin. Aku di mana keadilan ini? Di mana keadilan? Giliran jabatan yang enak-enak harus sama perempuan. Begitu betulin genteng, kamu kan laki-laki, ayo kamu yang beresin. Komnas HAM harus kita bentuk. Tetap harus kita bentuk. Daftar jadi anggota. Nggak, kita yang mimpin dong, Pak. Jangan anggota, kita yang mimpin. Iya. Karena ini perlawanan kita. Pak, gitu. Ada orang yang bertanya, seorang Andi Noya, ini direct message ke saya, Pak. Tolong tanyain, apakah pernah berpikir mau apa jadi akhirnya? Iya. Saya ini orangnya simple, Pak. Simple itu pada dasarnya pertama saya ini introvert ya. Banyak orang tidak percaya kalau saya bilang saya introvert, ini banyak omong gini kan harusnya ekstrovert ya. Betul. Saya ini pendiam sebenarnya. Kalau di rumah saya ingin tenang, damai, sendiri baca ya. Karena ini saya tidak bisa lakukan lagi di kafe-kafe. Saya sebenarnya suka ngopi, Pak. Ngopi, duduk di pojok, baca buku. Itu kenikmatan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau saya bisa tenang, baca sambil ngopi ya. Cappuccino, saya bukan kopi hitam. Tapi itu kan nggak bisa lagi saya lakukan karena semakin terkenal saya, semakin sulit, Pak. Saya biar mojok kalau ada orang lihat, tiba-tiba, oh Pak Andi ya? Iya, pertama minta foto. Kedua, minta tanda tangan. Ketiga, dia bercerita antusias tentang apa yang dia lakukan. Gitu loh. Ya terpaksa kan saya dengar. Padahal ada waktu di mana ada me time kami gitu loh. Saya kan kepengen juga sendiri, merenung, ngelamun gitu loh, Pak. Saya ini orangnya suka ngelamun. Melamunkan sesuatu yang mengenai masa depan. Nah, dalam lamunan itu, saya menyimpulkan bahwa saya ini cocoknya hidup di desa. Maka dari itu saya bilang sama istri saya, aku harusnya udah pensiun yuk. Berapa tabunganmu? Dia bilang, Andi Noya, jangan pensiun, duit kita kurang. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa gajimu. Ayo, jangan pensiun. Nah, ini pentingnya Komnas laki-laki lagi, Pak. Kita disuruh cari uang terus, nggak boleh berhenti. Katanya, Andi Noya, kamu itu mesin uang keluarga, jadi kamu harus dirawat. Jadi kadang-kadang saya itu diginiin, Pak, dipijet-pijet, wajahnya dibersihin. Wah, ini katanya aku sedang menservis mesin uangku, supaya saya tetap segar, tetap sehat, gitu kan. Ini kacau ini, Pak. Nah, saya merasa hidup saya sebenarnya simpel. Saya tanya istri saya, gini loh, kalau kita hidup di desa, pertama kita akan bercocok tanam sendiri. Kita bayam, kangkung, ubi itu kita akan tanam sendiri. Nah, kemudian kalau makan, coba lihat sehari-hari makanan kita seperti apa. Itu kan makanannya cuma tempe, makanannya cuma ikan goreng. Semua ada di desa itu yang kami makan di kota sekarang ini. Nah, jadi saya bilang saya nggak takut mati, saya nggak takut kelaparan, karena pasti kita bisa hidup. Kita nggak punya tuntutan lebih untuk hidup mewah, enggak. Selama ini hidup kami, baju bukan bermerek, sepatu ya sederhana. Kami beli apa yang bisa berfungsi aja, tidak harus bermerek. Memang, katakanlah mobil, satu hari saya mau ganti mobil. Istri saya bilang, Andi Noya, sekali-sekali kamu menghargai jerih payahmu. Maksudnya apa? Kamu kan nyupir sendiri, saya nyupir sendiri, Pak, sampai hari ini. Jadi saya nggak punya supir. Karena kamu nyupir sendiri,
kamu beli mobil yang kamu impikan, yang nyaman buat kamu, yang membuat kamu nyupir nggak capek. Nah, akhirnya mungkin kalau mobil, satu-satunya mobil saya itu adalah yang paling berharga yang pernah kami beli. Karena itu mobil bagus dan mahal, kira-kira begitu. Tapi istri saya bilang, kamu hargai dirimu, kamu berhak, karena ini keringatmu. Kamu tidak mencuri uang orang, kamu tidak korupsi. Jadi kamu ada penghargaan terhadap dirimu, dan itu juga menjaga kesehatanmu. Jadi saya sekarang pakai mobil yang bagus, mahal. Tapi mungkin itu karena pandangan istri saya terhadap saya. Nah, selebihnya saya nggak punya. Dan saya sudah bilang sama istri saya, ini mobil-mobil kita nggak butuhkan di desa. Kita ganti aja mobil yang sederhana. Yang penting bisa mengantarkan kita dari satu titik ke satu titik yang lain. Nah, saya udah beli tanah di desa. Dan saya udah bersiap-siap untuk tinggal di sana dan pensiun. Cuma sekali lagi kalau kita kembali tadi penjelasan saya mengenai benihbaik.com, memang Tuhan mungkin belum membolehkan saya untuk pensiun. Kenapa? Seluruh teman-teman menolak saya pensiun. Karena dengan pensiun berarti Kick Andy selesai. Nggak ada lagi program Kick Andy. Di balik kegiatan Kick Andy, di balik layar itu juga selesai. Ya, bantu-bantu orang jadi jembatan. Nah, orang-orang protes, nggak boleh Kick Andy berhenti. Padahal saya sekali-sekali ingin hidup saya ini untuk saya sendiri gitu, agak egois sedikit sih. Karena saya menganggap umur saya tidak akan ya lama lagi lah. Saya sekarang 60 tahun. Kita nggak tahu. Lahir tahun berapa? Lahir 60. tahun? 10 bulan? November, Pak. November, Scorpio. Tanggal 11 saya. Tanggal 6, istri saya 11. Mirip, Pak. Kita berdua. Mirip. Iya, Bapak November, saya Desember. Bapak 11, saya 8. Tahun 60, Pak. Abang. Wah. Saya panggil Bapak Abang. Saya lahir sebulan lebih dulu lah ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau resminya, Pak, itu kan tanggal lahir yang sudah dipublikasikan. Sebenarnya saya ini lahirnya tahun 59, Pak Anton. Istri saya juga ketawa ngakak waktu tahu. Ini belakangan baru rahasia ini saya buka ke istri saya. Jadi saya ini kan dulu karena lahir dari keluarga broken home, saya tidak naik kelas itu 2 kali, Pak. Jadi umur saya ini melebihi anak seumur usia yang seharusnya di kelas itu, kira-kira gitu. Nah, waktu saya nyusul ayah saya, kan orang tua saya cerai ya. Saya tinggal sama ibu dari kecil bersama 2 kakak perempuan. Tapi satu hari ayah saya bilang udah ikut dia ke Papua. Maka saya berlayar 15 hari ke Jayapura. Dititipkan ke masih keluarga tapi orang kapal. Nah, saya dari Surabaya berangkat, masih umur 13 tahun waktu itu. Nah, sampai di Jayapura, kan ayah saya nggak pernah kenal saya dan saya nggak pernah mengenal ayah saya. Jadi dia tanya, kamu kelas berapa sebenarnya? Pertama saya bohong, Pak. Saya ini kelas 4 naik ke kelas 5. Tapi ke ayah saya bilang saya baru lulus SD. Dia tanya mana ijazahnya? Saya bilang belum ada, kan waktu itu baru tamat terus langsung disuruh naik kapal. Jadi belum ada. Terus surat-surat apa yang kamu punya? Saya ini ngumpetin rapot saya, Pak. Karena rapot itu kan kelas 4. Ketahuan kalau saya kelas 4. Untungnya di Jayapura waktu itu masih ya kalau ada kenalan gitu, udah masuk dulu nanti surat-surat menyusul. Maka saya masuk ST itu. Nah, sampai satu hari itu kan saya umpetin rapot saya itu, Pak. Tapi bagaimana menyembunyikan ini terus-menerus? Kan ayah saya pasti satu hari akan melihatnya. Nah, tapi di tengah situasi seperti itu, karena ayah saya kan tukang betulin mesin tik. Jadi di tempat kami tinggal, itu dulu masih bedeng, Pak. Masih triplex, di bawahnya masih tanah gitu. Atapnya seng. Saya tinggal bersama ayah saya, satu kamar kecil aja di situ. Nah, pada saat ayah saya lagi kerja, pergi, saya cari mesin tik yang sama persis dengan ini, Pak. Saya bawa surat tanda lahir. Di situ ada tulisan 59. Nah, zaman dulu mesin tik itu kan nggak banyak jenis hurufnya, Pak. Jadi saya cari yang mirip sekali, karena banyak sekali mesin tik yang lagi di servis itu, yang jogrok di rumah atau di tempat kami tinggal. Saya cari-cari, ini sama persis. Jadi saya hati-hati sekali saya hapus, Pak. Angka 59-nya saya ganti dengan 60, Pak. Nah, dari situ orang tahunya saya lahir tahun 60, padahal saya tahun 59. Jadi sebenarnya umur saya sekarang 61.
istri saya begitu dengar cerita ini, dia bilang, Andi Noy, aku baru tahu ternyata kamu selama ini kenapa ngaku 60 lahirnya. Tapi aku bilang, ya itu kan bukan sesuatu yang perlu diceritakan, itu masa lalu. Tapi ya itu, dia bilang, berarti kamu dari kecil tuh, waduh nakal ya. Bayangin anak umur 13 tahun sudah bisa memanipulasi angka kelahirannya. Itu katanya kriminal itu. KTP segala macam 60. Otomatis ikut 60 seterusnya. Jadi itu tahun kelahiran saya resmi itu 60, yang tidak resmi 59. Wah, ini ada tanda-tanda hati nih. Ini perbuatan nggak baik kok dikasih tanda hati nih, Pak Anton. Apa yang salah dari cerita saya ini? Pak, kita waktu tinggal 13 menit lagi. Saya buka untuk pertanyaan ya, Pak ya. Jadi ada opsi. Silakan. Biar ya. Pak, ada titipan lagi, Pak. Tapi saya ragu apakah saya mau meneruskan atau tidak pertanyaan ini. Tapi terserah aja, Bapak. Terserah saya Bapak mau jawab. Wartawan sudah biasa menanyakan apa saja dan saya harus siap ditanya apa saja. Jadi itulah. Iya. Pertanyaannya tuh begini. Dengan ketenaran Bapak seperti begini, pernah nggak terpancing untuk melakukan hal-hal yang yang itu? Tidak baik, yang tidak baik. Nah, ini yang saya syukuri lagi, Pak. Jadi Tuhan ini memberikan saya terlalu banyak ya hal baik dalam hidup saya setelah penderitaan saya yang panjang di masa kecil ya. Jadi saya dikasih pekerjaan jadi wartawan ya, dan kemudian jadi orang yang di depan televisi. Itu membuat saya jadi lebih berhati-hati dalam melakukan semua hal-hal buruk ya. Ambil contoh, Pak, saya ini dulu pemimpin redaksi Metro TV misalnya ya, karena wajah saya tetap dikenal di mana-mana. Kemudian satu hari saya berteman dengan orang yang punya tempat yang kurang baik lah ya, tempat-tempat hiburan yang ya kurang baik lah di kota sana. Dia berkali-kali mengajak saya, bilang, ayo dong sekali-sekali lihat, aku punya tempat bagus sekali, dan seterusnya. Dan saya bilang, oh kita berteman, tapi aku tidak akan mungkin datang ke tempat Anda. Kenapa? Karena wajahku ini adalah wajah institusi, yaitu Metro TV. Jadi orang kalau lihat saya berada di tempat itu, bagaimana dia melihat Metro TV sebagai sebuah institusi. Jadi saya nggak bisa. Nah, jadi itu anu pertama kami, anu pertama saya itu, sekat pertama untuk tidak berbuat yang tadi itu yang Pak Anton bilang, ke tempat-tempat yang nggak benar. Kemudian karena wajah saya ini tampil di layar, maka itu membatasi saya. Dalam kemarahan saya aja, Pak. Tapi ini bagus juga jadi habit. Dulu kan saya emosional orangnya. Kalau disalip sama Metro Mini, saya kejar Metro Mini, saya pepet lagi, saya turun, saya gebrak ininya, kacanya. Yang istri saya bilang, Andino ya, gini loh. Mungkin kamu tidak memikirkan lebih jauh. Bayangkan kalau keneknya datang, dia pukul kamu dari belakang dengan slanger itu, untuk roda, ban roda itu, kamu mati nih. Udah, kamu selesai hidupnya. Kamu nggak ingat apa-apa dan nggak memikirkan apa-apa. Tapi aku dan anak-anak akan kehilangan kamu dan menderita sepanjang hidup kami hanya karena kamu emosi ngejar orang yang nggak perlu sebenarnya. Kamu kan nggak ngejar setoran, dia ngejar setoran. Lalu kenapa kamu harus menyamakan dirimu dengan orang yang bekerja keras untuk kejar setoran? Kamu santai aja, dia bilang gitu. Nah, itu sekarang membuat saya, karena terkenal, itu dalam keadaan marah pun saya bilang, pertama ya karena saya ingat cerita istri. Kedua, kalau saya tiba-tiba maki-maki, marah gitu, terus orang bilang, hah? Andi Noya yang di TV, yang kayaknya orang baik, ternyata. Jadi itu kadang awalnya itu membuat saya terbatas, tapi lama-lama itu jadi habit. Saya berpikir iya juga ya. Untuk apa kita hidup dengan kemarahan? Untuk apa kita melihat perspektif sesuatu dari yang negatif? Kita lihat dong semua dari positifnya aja. Nah, ini sekarang menjadi kebiasaan hidup dan menjadi karakter saya. Jadi terima kasih Tuhan dipilihkan pekerjaan seperti ini. Terima kasih Tuhan dikasih kesempatan untuk jadi host Kick Andy. Terima kasih Tuhan dengan Kick Andy saya bisa menginspirasi banyak orang. Dengan Kick Andy ada Kick Andy Foundation yang bisa bantu orang.
melalui nama saya yang sudah jadi brand, saya bisa membuat benihbaik.com dan orang jadi percaya. Karena di benihbaik.com itu soal trust. Dia mau nyumbang, dia harus yakin bahwa uangnya itu akan sampai kepada orang yang memang membutuhkan. Dan banyak orang ketika saya datang, Pak Andi, terlalu banyak orang datang minta bantuan ke saya. Tapi kenapa saya terima Pak Andi? Karena saya percaya uang yang saya titipkan lewat Pak Andi itu akan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi saya tahu Pak Andi tidak akan mengambil 1 sen uang itu untuk kepentingan Pak Andi sendiri. Jadi ya terima kasih. Ini jalan Tuhan buat saya dengan apa yang saya lakukan sekarang sebagai wartawan, sebagai host Ki Candy, sebagai founder Benih Baik. Saya bisa menolong orang-orang, anak-anak terutama yang mungkin nasibnya sama seperti ketika saya dulu susah hidupnya. Begitu. Keren Pak, keren. Wah, nggak kebayang dulu Pak Andi emosional. Mana nggak kebayang wajahnya sangar. Ini Pak. Banyak guardian angel-nya ya Pak Andi. Keren Pak. Izin ikut nyimak. Menurut Pak Andi, mengapa sekarang ada kecenderungan jika berbuat baik itu untuk dilihat orang? Itu juga wajar Pak ya. Saya juga sering mengalami kondisi seperti itu. Banyak orang menolong tanpa hati, tidak ada keikhlasan, tetapi supaya pencitraan, itu juga banyak. Jadi ada perusahaan-perusahaan misalnya datang, Pak Andi, saya mau nyumbang benihbaik.com atau lewat Ki Candy Foundation, tapi nanti saya diliput ya, jadi berita ya, atau saya boleh ya masuk Ki Candy untuk cerita. Nah begini, berbuat baik dengan alasan apapun menurut saya di dalam pemahaman saya nggak apa-apa, sepanjang ada orang-orang yang bisa terbantu oleh karenanya. Jadi motif orang untuk menolong menurut saya nggak penting lagi. Tapi yang penting adalah dengan donasi yang mereka berikan, saya bisa membantu banyak orang. Nah, itu sepanjang ya, tidak menjual diri. Artinya misalnya, Pak Andi, saya bantu, tapi nanti Pak Andi ngomong begini ke orang-orang. Oh, itu saya nggak mau ya. Saya nggak bisa dibeli, tanda kutip. Tapi saya dengan senang hati memberi peluang orang untuk berbuat baik. Ada pengusaha yang saya bahkan malu untuk meminta dari dia, karena setiap kali kalau ada apa-apa saya bilang, ada orang susah nih, misalnya ada orang kena tumor, udah buta, miskin lagi, bilang boleh nggak dibantu. Kadang-kadang saya bilang, sorry ya, saya kok kayaknya minta bantuan terus. Apa kata dia? Loh, dia bilang, Andi Noya, aku yang harus berterima kasih sama kamu. Wah, aku mintain duit setiap kali kok malah dia berterima kasih. Iya, karena tidak semua orang dapat kesempatan berbuat baik. Nah, kamu ini setiap kali datang ke aku, itu membuka peluang aku untuk berbuat baik. Jadi aku yang harus berterima kasih. Nah, ada juga orang seperti itu. Nah, jadi buat saya sebenarnya, apapun motif orang, yang penting saya tidak menjual diri saya, tidak merendahkan harga diri saya, dan tidak merugikan orang lain. Gitulah. Apa yang bisa saya akomodasi, tapi kalau tidak bisa, ya saya bilang tidak bisa, maaf. Ada juga nih, untuk menolong sesama jadi jembatan ini kan diinjek-injek terus nih. Saya sebagai jembatan, teman-teman, saya ingatkan teman-teman, kita ini sedang menjadi jembatan kemanusiaan, jembatan kebaikan. Kita akan diinjek-injek oleh orang, tapi yang penting kita tahu, sakitnya kita itu membuat orang-orang lain bisa dibantu. Saya kadang-kadang berhadapan dengan wakil dari sebuah perusahaan, misalnya datang, Pak Andi, kita akan CSR kita kasih lewat Ki Candy Foundation. Habis itu anak muda ini, wah gayanya udah kayak saya ini bawahan dia, saya ini orang yang direndahkan. Jadi Pak Andi begini ya, saya nggak mau begitu-begini. Saya kadang-kadang pikir, dia bilang, ini anak umurnya berapa ini ya? Kok saya yang jauh lebih tua diperlakukan seperti itu? Kemudian saya juga ngitung-ngitung, ini anak gajinya berapa ya? Dibandingkan gajiku nggak ada apa-apanya ini anak, oke? Ini anak jabatannya apa sih? Dibandingkan aku udah jadi Pemret 3 kali, katakanlah begitu. Aku ini pemimpin sampai 1.500 orang pernah di bawahku. Ini anak baru mungkin punya 2-3 orang staff, tapi lagunya kayak gini. Belum lagi bukan uangnya. Dan terakhir, saya kadang-kadang ini kan ego kita yang di-challenge, Pak, yang ditantang. Saya bilang, ini anak pernah nggak ketemu presiden ya? Saya hampir setiap presiden saya pernah ketemu. Ngobrol, berdua begini pernah sama semua presiden. Kecuali Pak Karno ya, karena udah meninggal. Nah, kemudian
saya kalau telepon menteri ini, hampir semua menteri langsung jawab atau angkat. Apalagi pimpinan-pimpinan. Jadi kadang-kadang ego saya setinggi itu, Pak. Tapi setiap kali saya sudah marah seperti itu, saya selalu ingat, Andi Noya, please, elus dadamu, udah tarik nafas, elus dada. Kenapa? Karena kamu ini sedang menyediakan dirimu untuk diinjak-injak oleh orang, tapi yang kamu harus tahu, apa yang dia mau berikan kepada kamu, bukan untuk kamu loh ya, tapi ini bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi kadang-kadang saya menelan rasa marah, ego saya itu, saya turunkan, saya apa ya, tidak manjakan ego-ego itu. Karena apa? Saya tahu tujuan dari semua yang saya lakukan ini adalah membantu orang lain. Jadi saya kadang-kadang ngelus dada, Pak. Ini apa? Aduh Tuhan, beri aku kesabaran. Kenapa? Karena aku sedang menolong orang lain. Tapi kalau untuk saya sendiri, boleh tanya Pak, saya orang yang gengsinya tinggi. Saya tidak pernah minta-minta untuk kepentingan diri saya sendiri. Gitu ceritanya. Keren, keren. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman baik Bapak dan itu yang selalu dibilang. Jangan macem-macem ya sama Andi gitu. Dia nggak mau disogok-sogok. Nggak bisa Pak. Dari reporter saya nggak bisa dikasih amplop. Saya bahkan kalau Anda baca buku saya, karena buku itu dipublikasikan tentu nggak bisa bohong saya. Saya waktu mimpin Metro TV Pak, itu saya mencatin banyak sekali orang, reporter saya. Sahabat-sahabat saya pecat semua, Pak. Karena apa? Ini soal integritas, kredibilitas. Jadi orang-orang yang terima amplop waktu masih jadi reporter, saya bilang siapa yang terima amplop, jangankan terima, Pak. Pegang amplopnya aja saya pecat. Karena saya melakukan itu, karena saya bangga pada profesi saya, dan saya bilang, saya ini bukan tipe petualang yang memanfaatkan profesi jurnalis saya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi saya bangga pada profesi ini, saya menghormati profesi ini, saya menjaga nama baik saya karena saya ingin mati sebagai jurnalis. Keren, keren. Bapak, terima kasih banget. Teman-teman, kasih jempol. Tadi ada Ibu Dana dari Jerman, ada Bapak dari Medan, ada dari Lok Semawe, dari Sukabumi, dari... Nah, ini udah boleh countdown nih, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Benihbaik.com. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih yang mendengar acara ini.